jangan seperti inilah, kayak melempem lama-lama hancur hilang menjadi bubur. Akhirnya dimakan oleh kucing-kucing di sana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan vlog kali ini. Dan kebetulan pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang jauh dari Bekasi. Siap. Yang mungkin punya tujuan yang sangat mulia sekali untuk datang ke Subang ini. Nah, kita deketin dulu ya teman-teman. Di sini ada, coba tebak nih, siapa nih? Ada Kisodo nih. Nah, Kisodo nih, pada kesempatan malam hari ini, ya nanti giliran ini. Pada kesempatan malam hari ini nih, ingin menanyakan kepada Kisodo nih. Saya melihat ya, untuk netizen di Indonesia ini, ya istilahnya tidak dapat dipungkiri ya. Ada sesuatu yang viral, itu penonton menyerbu ke sana. Seperti halnya sekarang ada kasus polisi tembak polisi di rumah polisi dan diperiksa oleh polisi ya. Yang sekarang ini sangat ramai sekali. Tetapi menurut pengamatan saya, untuk kasus ini perkembangannya agak sedikit cepat ya. Sehingga mungkin atas atensi dari Presiden juga yang disampaikan oleh Bapak Kapolri nih, bahwa pihak kepolisian sekarang sudah menetapkan tersangka daripada kasus kematian Brigadir J ini. Nah, yang ingin ditanyakan kepada Kisodo nih, apa perbedaannya dengan kasus Subang nih? Sebelum saya menyampaikan hal yang lain nanti kepada Kisodo nih. Mungkin lamanya karena kalau kasus kemarin kepolisian karena berkaitan dengan polisi. Ya. Jadi otomatis banyak masyarakat luas memperhatikan hal tersebut gitu ya. Iya. Dan juga melibatkan senior di kepolisian. Iya. Ya, jadi kasusnya sangat besar dan langsung terdengar oleh orang nomor 1 di Indonesia. Oh, seperti itu ya. Betul. Dan kalau kasus Subang, kasus sebuah di daerah terpencil, kemudian penanganannya lebih diutamakan pihak-pihak berwenang yang terkait di sekitar dulu, gitu ya. Kemudian ramai dibicarakan masyarakat sekitar dulu, dan akhirnya baru ke media yang lebih luas. Saya juga tidak tahu kan. Kalau ditanya kenapa, apakah ada perbedaan dengan kasus yang sedang ramai ini? Kasus Subang juga ramai. Ramai ya. Nasional, skala nasional. Iya. Tapi saya juga tidak paham nih, kenapa kok tidak bisa terungkap hingga 1 tahun ini? Tanda tanya besar. Tanya besar ya. Apakah memang harus kita sampaikan ke Presiden? Iya. Agar kasus ini bisa cepat terungkap, gitu ya. Ya, kalau seandainya ada hal tersebut yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Tapi sepertinya banyak teman-teman juga sebelumnya sudah melakukan hal itu. Iya. Sampai di manakah kasus Subang ini? Apakah terdengar oleh Presiden? Iya. Kalau tidak terdengar oleh Presiden, saat ini kita akan buat terdengar oleh Presiden. Nah, betul. Nah, tetapi kalau ingin saya bertanya lagi kepada Kisodo nih, ada sedikit perbedaan yang menurut saya sangat signifikan ya. Saya melihat pihak keluarga Brigadir J ini yang di dalam kasus polisi tembak polisi ini sangat begitu luar biasa ya, dalam rangka memperjuangkan keadilan untuk korban anaknya. Ya, kita lihat juga dari pengacaranya Brigadir, pihak keluarga ya, dalam arti pihak keluarga Brigadir J ini sangat keras sehingga meminta pihak kepolisian, salah satu contoh misalkan meminta pihak kepolisian untuk menonaktifkan lah ya. Dan apa yang disampaikan tuntutan yang disampaikan oleh pihak keluarga itu ternyata dikabulkan sendiri oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Kapolri sudah melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya menonaktifkan beberapa anggota ya, termasuk mungkin ada beberapa petinggi dari pihak kepolisian. Menurut pendapat saya, bagaimana nih menurut tanggapan Kisodo nih?
Kalau kaitan dengan kasus Subang, apa yang sudah dilakukan keluarga ya? Ya mungkin saya hanya bisa berharap saja. Mudah-mudahan pihak keluarga, tapi saya rasa mungkin di balik itu mereka juga berjuang untuk keadilan keluarganya gitu ya. Saya sih berharap untuk saat ini bisa lebih keras lagi. Oh, bisa lebih keras lagi. Karena sebenarnya gini, untuk para pengawal kasus Subang itu udah sangat keras ya, menyuarakan kawal kasus Subang sampai tuntas, temukan pelaku, temukan pelaku, temukan pelaku. Saya kepengen banget sih juga melihat dari pihak keluarga itu di garis depan gitu ya. Ya saya ini harapan saya lah, pribadi sebagai seorang Kisodo gitu ya. Kalau seandainya ada pihak keluarga di depan, saya rasa power ini akan lebih kuat. Karena itu bisa dibuktikan dari kasusnya Brigadir J, bagaimana orang tua dan orang-orang sekitar Brigadir J almarhum ya? Almarhum. Itu sangat keras menyuarakan tentang keadilan bagi anaknya, bagi keluarganya yang dizolimin. Dan itu saya berharap mudah-mudahan bisa menular ke kasus Subang. Kasus Subang ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Kisodo nih. Ini saya ingin menanyakan kepada Kisodo, kenapa? Karena saya juga melihat ya bahwa Kisodo juga merupakan bisa dikatakan salah satu YouTuber yang mungkin dalam hal ini ada kaitannya dengan supranatural. Yang pertama kali datang ke Subang. Betul sekali kan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang ini saya melihat antusias netizen juga setelah saya beberapa kali menulis di kolom komentar juga ada yang mengatakan terus semangat gitu kan. Tapi ada juga yang sudah sangat bosan gitu kan. Nah, tetapi menurut pendapat saya menyuarakan kasus Subang ini sebetulnya tidak terlepas dari dukungan netizen juga gitu, Kisodo ya. Betul, kenapa? Betul. Karena kalau melihat komentar juga penonton di yang ikut menyuarakan memberikan komentar terkait perkembangan kasus Subang ini juga berpengaruh terhadap siapapun yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang, baik YouTuber lokal maupun berbagai macam media nasional. Oleh karena itu saya sering melihat sekarang adanya kasus baru ini juga netizen lebih cenderung memberikan komentar-komentar kepada kasus yang baru. Nah, bagaimana nih terkait hal ini nih? Sudah dipastikan teman-teman semua itu bosen lah. Bosen menunggu dan menunggu yang bisa dibilang mereka sudah hopeless. Kehilangan harapan sebagian besar. Tapi sebagian lagi mungkin masih ada sebagian kecil yang berharap dan masih semangat. Itu terutama saya dan teman-teman yang lain yang tergabung dalam solidaritas masyarakat Indonesia pencari keadilan gitu ya. Salah satunya yang masih terlihat nih. Dan mungkin ada teman-teman yang lain ya yang nanti juga akan mau mengadakan aksi-aksi. Saya rasa itu hanya sebagian kecil yang memang masih berharap, masih semangat. Dan sebenarnya untuk mengembalikan semangat para netizen itu yang tadinya menggebu-gebu mengawal kasus ini adalah pihak keluarga menurut saya. Itu sebagai vitamin, sebagai doping gitu doping ya. Agar kita beri support semangat kepada pihak berwenang gitu ya. Bukan hanya netizen gitu, tapi mungkin doping itu juga bisa berasal dari pihak keluarga terutama. Saya ingin sekali itu ya kita berkumpul bersama gitu ya dengan Pak Yosep, dengan Kang Yoris gitu ya, pihak keluarga inti ya. Kang Yosep, Kang Yoris dan sebagainya itu kumpul bareng-bareng, orang-orang atau teman-teman yang support kasus ini itu kita bersama-sama akhirnya kita membuat ya gebrakan-gebrakan lah. Dalam arti kata ya jangan seperti inilah kayak melempem lama-lama hancur hilang menjadi bubur. Akhirnya dimakan oleh kucing-kucing di sana gitu ya. Kemudian akhirnya kucingnya gemuk kan. Kemudian nikah kawin anaknya banyak gitu. Jadi ya hilang begitu saja. Tapi kucing yang dimaksud di sini tidak ada kaitannya dengan kucing yang ada di TKP kan? Maksud Aki ya kan? Bukan kan? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kucing goib dan sebagainya tidak ada. Betul sekali. Kalau boleh tahu ini di samping Kisodo ada siapa ini? Ini teman baik saya satu band. Ya, satu band. Berdua kita. Gamer kita gamer. Gamer ya. Kenapa dia ada di sini? Ya bukan berarti saya tidak kenal dengan saksi-saksi yang lain. Tapi kebetulan
Kang Danu ini yang paling support. Iya. Ya, saya datang ke Subang, dia difasilitasi, ya bertemu ya selayaknya sahabat lah. Iya. Jadi bukan berarti kita ada gap-gapan nih pihak-pihak sini, pihak sana, enggak lah. Kalaupun ada apa namanya sambutan yang baik dari stasi-stasi yang lain, ya saya juga berteman dengan mereka lah. Betul. Gitu. Jadi intinya yang kebetulan saat ini Kang Danu yang istilahnya welcome lah ya. Welcome. Yeah. Jadi saya ya senang lah punya teman di Subang gitu ya, Kang Danu. Oke, terima kasih ya Ki ya. Sama-sama. Nah, saya juga